Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai seorang pebisnis dalam bidang kerajinan, yaitu dari kerajinan bambu. Yang mana di sini saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Islamic e-Business. Untuk sebelumnya dengan Mas siapa? Perkenalkan diri. Nama saya Mas Tri Pramudia Samudra. Asal saya dari Tasikmalaya, Singaparna, Jawa Barat. Untuk saya akan mewawancari Mas Tri Pramudia ini dari berapa lama dalam menjalani bisnis bambu ini tersebut? Kalau saya pribadi kalau sekarang kan saya bagian kayak menjual ya, marketingnya ya. Saya juga kerjasama sama pengrajin-pengrajin yang lain. Kalau pengrajin-pengrajin yang lain itu udah lama sih, udah sekitar 10 tahunan kalau pengrajin yang lain. Tapi kalau misalkan saya itu baru terjun sekitar 2 tahun gitu. Kalau saya itu baru sekitar 2 tahunan. Cuman ini kan karena pengrajin bambu itu kan udah jadi kayak mata pencaharian di desa saya gitu loh, Mas. Nah, jadi kalau teman-teman yang lain tuh udah lama, mungkin udah dari udah dari sesepuh kita gitu loh. Nah, kalau misalkan saya itu baru 2 tahunan kayak gitu. Berarti di desa Mas Tri itu banyak bambunya mungkin ya? Iya, banyak bambunya. Jadi memanfaatkan alam gitu untuk. Iya, memanfaatkan alam. Karena kan di kita juga kan ya, kalau di Sunda itu kan udah jadi ikon ya bambu tuh. Udah jadi ikon, apalagi kan leluhur kita pas masih zaman kerajaan dulu tuh. Banyak yang pakai bambu, kayak rumah-rumah aja kan dari bambu tuh. Iya, rumah kayak bambu-bambu itu kan bilik-bilik. Nah, sering dipakai bilik kayak gitu. Nah, itu tuh dilanjutin gitu loh ke bentuk-bentuk lain, kayak semisal ranjang, rantang kayak gitu. Bagi yang belum tahu, bilik itu dari anyaman bambu. Dari anyaman bambu. Jadi anyaman bambu itu dijadikan dinding untuk rumah-rumah zaman dahulu di adat Sunda gitu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu kenapa sih Mas Tri ini memilih bisnis kerajinan dari bambu, nggak dari kerajinan lain gitu loh? Iya. Apakah hanya bambu saja yang ada di sana atau apa gimana gitu? Kalau saya sih lebih ke pertama gini ya, Mas, karena bambu itu tadi ya, itu udah jadi ikonnya orang Sunda ya. Jadi kita nerusin mungkin ajaran leluhur ya, tapi bukan ajaran keyakinan gitu, ajaran ini masalah wirausaha gitu. Dan ternyata kalau misalkan kita perdalami kerajinan bambu ini untuk memenuhi kebutuhan hidup itu sangatlah sangatlah memadai gitu loh. Sangat potensial sekali gitu. Makanya pas dulu juga saya mulainya tuh dari saya lagi terjun ke masyarakat, lagi lihat-lihat, ternyata bambu ini salah satu yang sangat potensial. Makanya di warga saya itu banyak yang nggak nyari kerja keluar daerah gitu, karena mereka itu bisa memanfaatkan bambu dan jadi sebuah kerajinan, dan itu harga jualnya sangat tinggi gitu, nilai jualnya sangat tinggi. Nah, makanya saya tuh memilih untuk membantu pengrajin-pengrajin yang ada di desa saya untuk memasarkannya keluar gitu. Karena kan di Tasik itu yang udah terkenal tuh sebenarnya dari Cisayong, Raja Polah itu tuh udah terkenal jadi ikon kerajinan bambu di sana. Tapi di desa saya juga itu tuh ada sekitar 2 desa saya sama namanya tuh Desa Mandalagiri. Itu tuh udah besar banget gitu loh produksi bambunya, terus keluarnya itu mereka udah penjualan keluarnya tuh mereka udah terkenal banget gitu, Mas. Jadi kalau misalkan ditanya itu kerajinan bambu dari mana, dari Tasiknya pasti dari Cisayong, dari Raja Polah gitu. Nah, jarang kalau misalkan desa saya tuh masih jarang tersebut gitu. Nah, kalau saya itu salah satu alasannya adalah ingin mengangkat kerajinan bambu di desa saya gitu. Gitu sih saya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih proses dari bahan mentah yaitu bambu menjadi sebuah kerajinan, itu bagaimana prosesnya, Mas? Dari bahan mentah ya, dari bambu ya. Ya kan kalau di kita itu kan ada ada kayak ada kelas-kelasnya gitu loh, Mas. Jadi kan yang paling tinggi itu mungkin bandarnya ya, pengepulnya ya. Nah, kita itu sebagai pengepul, kita itu sebagai orang-orang yang masarin gitu. Nah, kalau pengepul itu biasanya beda-beda sih, Mas. Contoh kayak gini, misal saya ini pengepul. Nah, saya ini
ngasihin dana nih ke Mas Agim, misalkan dana nih Mas Agim beli bambu gitu kan, beli bambu nanti sama Mas Agim digarap bambunya gitu kan, dipotong-potong dulu, biasanya potong-potong diambil bagian-bagian yang apa namanya tuh, bagian-bagian yang bisa dipakai buat rangka sampingnya gitu kan. Itu kan kita kan biasanya bikin keranjang. Iya. Nah, itu kan ada rangkanya tuh. Ada rangkanya. Terus ada yang kayak tadi ada yang bilik itu. Bilik. Bisa samping-sampingnya itu kan. Bilik. Nah, biasanya kalau misalkan bilik itu dari bambu-bambu yang udah apa ya namanya udah tua. Udah tua. Diambil terus dianyam jadi bilik gitu. Nah, rangka-rangkanya itu dari bambu yang masih muda. Karena kalau misalkan di bengkokin tuh ya masih kuat gitu loh. Masih kuat. Nah, sehingga akhirnya nanti ada bagian-bagian yang tadi saya bilang itu, ada yang bagian motong, ada yang bagian nebang bambunya gitu. Nanti yang bagian nebang bambu dijual sama tukang motongan gitu. Nanti tukang ngerawut juga ada lagi gitu. Tukang ngerawut bambu. Nanti ada lagi yang bagian nganyam. Nanti yang nganyam itu nanti dijual lagi sama pengrajin yang lain. Pengrajin yang lain itu ada yang bagian nyusun. Nah, nyusun itu kan tadi ya ada, misal saya tukang nyusun apa namanya kerajinan. Nanti saya akan beli biliknya dari pengrajin A misalkan. Nanti saya beli rangkanya dari pengrajin B. Nanti saya ngejualnya ke pengrajin C, ke pengepul misalkan. Nah, nanti saya itu ngumpulin barang-barangnya, nanti saya susun, kemudian saya jual ke pengrajin kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita itu cuma tahu jadi aja, kalau kita tuh cuma tahu kerajinan tuh udah jadi, udah siap jual, kalau kayak kita gitu. Dan biasanya kalau di kita itu sistemnya pre-order Mas, jadi pesanan, berdasarkan pesanan. Ya kalau misalkan ya ada juga sih barang-barang yang misal kayak apa ya, rantang itu yang buat ke rumah makan. Nah, pas ke rumah makan tuh kan kemarin ini ya uniknya dari kerajinan bambu itu, kemarin pas waktu Covid itu usaha-usaha lain itu malah turun kan. Kalau kerajinan bambu ini malah naik gitu. Karena itu tadi kayak misal di restoran ya. Restoran tuh kan biasanya mereka makan di tempat. Nah, kan kalau misalkan pas masa Covid tuh makan harus dibawa keluar ya, harus dibungkus ya. Nah, restoran tuh biar nggak kehilangan nilai jualnya, mereka itu pakai kerajinan bambu itu, pakai rantang, jadi lebih bernilai gitu loh Mas. Nah, makanya si restoran-restoran itu bahkan pesanannya misal yang tadinya tuh 1.000 piece nambah jadi 2.000 kayak gitu. Soalnya mereka kan jangan makan di tempat gitu, harus dibungkus gitu. Nah, makanya bungkusnya tuh pakai itu mereka gitu. Nah, makanya kemarin juga kita tuh pas rantang itu kan pesanannya banyak ya, makanya kita tuh nyetok rantang tuh banyak banget. Tapi kalau misalkan selain rantang kayak wadah batik gitu, wadah-wadah yang lain gitu, itu tuh sistemnya harus pre-order dulu, harus pesen dulu, karena kita nggak nyetok di pengepulnya gitu sih. Berarti sebelum membuat itu harus pesen dulu gitu ya? Harus pesen dulu, minimal 1 minggu lah baru selesai gitu, minimal itu 1 minggu. Ada yang nyampe 2 minggu, karena kan itu dari satu kerajinan bambu itu harus ada yang dikeringin dulu, dijemur dulu gitu loh Mas. Harus ada yang dikasih bahan dulu, namanya bahan HO. HO itu nanti fungsinya itu biar apa ya namanya, meratakan warna bambu. Karena kan bambu tuh kalau misalkan mau dibengkokin tuh pakai dipanasin. Kayak dibakar pakai apa ya? Pakai gas gitu loh, Mas. Nah, kan nanti si bambu tuh ada yang kayak gosong-gosong dikit gitu. Nah, itu tuh diratainnya tuh pakai HO warnanya tuh. Jadi warnanya tuh kayak ada keputih-putihan gitu. Itu biar rata semuanya. Jadi prosesnya juga agak lama. Apalagi kalau misalkan ada pelanggan yang mintanya itu misalkan di warna hijau, warna merah, warna kuning. Nah, itu tuh harus nambah lagi waktunya gitu. Karena kan harus dicelup, udah dicelup dijemur lagi gitu. Kayak gitu sih. Berarti prosesnya panjang banget. Prosesnya panjang. Dan ya tadi itu Mas, karena kenapa saya juga tertarik terjun di bidang kerajinan bambu ini, karena dari satu orderan itu bisa membantu banyak masyarakat Mas. Dari mulai yang jualan bambu, yang motong bambu gitu, yang ngerawut yang gitu, yang nanam bambu juga termasuk gitu sama. Yang ngerawutnya, yang nyusunnya tadi gitu. Itu tuh semuanya kebagian gitu. Nah, kalau misalkan disebutin potensial karena apa? Karena ya itu tadi, karena
dari bambu saja itu udah bisa menghidupi satu desa gitu loh, Mas. Apalagi kalau misalkan desa-desa lain ya kayak Cisayong, Raja Polah itu tuh udah banyak banget desa yang bisa terhidupi dari bambu itu. Mantap sekali ya. Oh, untuk maaf sebelumnya ini kami berada di pinggir jalan soalnya ya. Suaranya jadi rada-rada tidak jelas. Untuk tanya selanjutnya itu berapa sih omset per bulannya dari kerajinan bambu itu? Omset per bulannya ya. Omset per bulannya kalau omsetnya sih kita bisa nyampe omset tuh kan sama yang kotornya ya, sama dana kotornya. Dana kotornya paling nyampe ke 10 jutaan kalau kotornya. Tapi kalau misalkan bersih itu 4 sampai 6 juta. 4 sampai 6 juta. Iya, 4 sampai 6 juta. Itu cuma penjualan dari online shop. Dari online shop. Dari online shop. Offline-nya gitu. Belum offline-nya. Online shop di Shopee ada namanya Dapur Bambu. Oh, Dapur Bambu itu dari Kota Tasikmalaya. Nah, itu kita juga bantu-bantu di sana di Dapur Bambu itu juga. Nah, itu tuh 4 sampai 6 juta lah kita dapat. Bersih itu. Bersih. Itu pembagiannya tuh seperti apa? Apa bersih itu untuk Mas sendiri atau itu udah dibagi-bagi ke semuanya gitu? Itu udah buat kita sendiri. Paling kita bayar ke itu udah sama gaji karyawan. Udah bersih banget tuh. 4 juta buat saya sendiri gitu. 4 juta tuh. Kalau misalkan udah dibayar sama gaji karyawan itu udah nyampe ke 10 juta lah. 10 juta tuh udah dipotong 10 juta tuh nanti dipotong bayar gaji gitu, beli bahan gitu. Nah, itu bersihnya 4 juta sampai 6 juta buat kita semua gitu. Wah, lumayan besar juga ya. Sangat potensial sekali. Ya. Apakah ingin membuka usaha lain atau ingin tetap dalam bisnis kerajinan bambu ini? Kalau sementara sih kita berusaha untuk ngembangin ini ya, karena kemarin itu ada kasus banyak penebangan liar itu. Oh iya, benar. Apalagi yang dipakai buat tambang-tambang galunggung. Itu kan banyak bambu yang terganggu ya. Nah, makanya kita itu ada rencana buat ngembangin punya lahannya itu isinya bambu semua. Atau kita minimal punya koperasi bambu gitu, koperasi bambu. Atau ya rencananya sih pengen ngembangin itu sih, kita pengen punya lahan isinya tuh bambu semua. Ini bambu semua, dan bahkan lebih gilanya lagi kita sama teman-teman di Karang Taruna Desa itu kita berencana untuk membuat sebuah kayak galeri gitu. Galeri bambu. Jadi untuk teman-teman nanti yang mau berkunjung ke desa saya misalkan pengen lihat hasil kerajinan bambu nih gitu. Nanti kita tinggal nunjukin ke galeri bambunya. Ada rantang, ada keranjang, ada apa gitu. Nanti bisa dilihat di sana. Terus kalau misalkan pengen belajar bikin kerajinan bambu nih gitu. Nah, nanti bisa kita antar ke pengrajin gitu loh, Mas. Nah, rencana kedepannya kayak gitu sih. Pengen bikin desa wisata bambu sih gitu. Atau kayak kayak pusat gitu loh. Pusat kerajinan bambu, sentra bambu. Nah, rencananya pengen kayak gitu. Berarti dalam usaha ini saja gitu untuk memajukannya gitu. Iya. Masih dalam usaha ini. Oke. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih. Harapan apa yang Mas Tri inginkan untuk kerajinan bambu ini? Apakah hanya sekedar menjadi desa sentra bambu atau ingin mendunia atau seperti apa? Kalau harapannya sih mendunia sih ya. Kemarin juga udah banyak sih permintaan buat ekspor kayak ke Jerman sama Belanda. Cuman kita itu masih agak kesulitan di kayak pengawetan biar si bambu itu nggak kena jamur. Bisa aja sih kalau misalkan kita tuh biasanya pakai semacam pernis ya. Pernis gitu. Cuman orang luar itu kemarin tuh yang mintanya yang dari sana itu mereka nggak mau pakai pernis. Soalnya orang luar tuh nggak suka bau pernis gitu. Kayak kita tuh nyari bahan lain yang bisa mengawetkan si bambu itu gitu. Masih nyari itu. Kalau misalkan permintaan dari luar sih udah banyak. Kayak minta rantang, minta keranjang gitu dari bambu itu udah banyak. Soalnya mereka percaya kerajinan bambu ini bersahabat gitu loh, Mas. Jadi nggak merusak kondisi tubuh gitu loh. Nah, kan kalau misalkan contoh dibungkus misalnya pakai plastik itu kan banyak bahan kimianya ya. Kalau misalkan bambu itu kan
masih alami gitu. Nggak jadi sampah organik gitu ya. Nggak jadi sampah organik juga gitu. Itu bagus gitu. Nah, kemarin tuh ada satu lembaga yang bikin kayak semacam bagi-bagi sembako. Iya. Itu mereka namanya apa ya, kayak eco baksos gitu. Oh iya. Jadi baksos. baksos tapi bahan yang mereka gunakan tuh eco friendly gitu, bersahabat sama alam gitu. Makanya mereka tuh pakainya besek gitu, rantang kayak gitu pakainya. Makanya ini juga yang bikin saya tuh optimis bambu ini nih bisa mendunia gitu. Makanya itu yang saya coba usahain lah buat maju ke depannya kayak gitu. Mantap. Nah, ini yang terakhir Mas. Untuk motivasi bagi yang nonton, pesan dan motivasi apa yang Mas ingin sampaikan untuk kedepannya, kan ini untuk mahasiswa nih, apa yang jadi motivasi untuk Mas? Oke, ini kan kebanyakan yang lihatnya mungkin mahasiswa ya. Nah, mungkin untuk mahasiswa juga sih, karena saya juga kan sama kuliah ya, di Jogja juga. Mungkin kita tuh sebagai mahasiswa nggak harus nggak harus gengsi kita tuh nggak harus terlalu tinggi gitu. Maksudnya mungkin kita lulusan S1 tapi nanti mungkin kerjanya ke desa-desa juga gitu, istilahnya mungkin nyangkul atau apa gitu kan. Saya ngutip dari satu perkataan dari Julio namanya, Mas Julio, bisa di searching di YouTube, namanya Julio Export. Itu Mas Julio itu mengatakan bahwa orang desa itu kalau misalkan mau kaya itu nggak harus nyari keluar desa, karena kekayaan itu di desa udah di depan mata kita sendiri gitu loh. Kayak tadi mesti kayak di kita ya, mungkin bambu itu kalau misalkan kita lihat tuh kayak tempat-tempat angker gitu loh Mas, kayak creepy gitu ya. Tempat kuntilanak, tempat apa gitu kan. Nah, kayak kalau misalkan kitanya pinter, kitanya tahu, kitanya paham cara membuat satu nilai jual dari bambu itu sendiri, jadi kita tuh udah bisa kaya dari bambu itu gitu loh. Makanya nggak usah terlalu banyak gengsi kalau misalkan udah lulus kuliah, misalkan udah lulus S1, nggak usah terlalu pengen banyak kerja di yang berkantoran, dasi, jas gitu kan, karena yang jas dasian pun itu gajinya berapa sih gitu loh. Kita berani ngadu lah, istilahnya kita berani ngadu sama teman-teman kita. Itu teman-teman kita tuh kerjanya santai loh Mas. Yang kata saya tadi bilang tukang nyusun, tukang motong bambu, tukang ngerawut, tukang apa. Itu mereka tuh kalau misalkan udah bosan kerja, mereka tuh udah kayak mancing lah gitu. Udah enggak fokus kerja, udah enggak banyak tekanan. Kerjanya tuh santai aja gitu loh. Bahkan mereka tuh gadang pun mereka tuh dibayar gitu. Nah, itu tuh mereka tuh bukan lulusan kuliah, itu lulusan SD, lulusan SMP, SMA. Itu mereka lulusan SD aja mereka tuh udah bisa menghasilkan 4 juta sampai 6 juta. Bahkan saya tuh pernah tanya sama pengrajin saya gitu ya. Dia tuh 3 sampai 5 hari dia tuh bersih bisa 1,5 juta. Itu pas kemarin Covid tuh. Penghasilan dia tuh 3 sampai 5 hari itu 1,5 juta. Dia bisa bikin 50 piece serantang. Itu mereka udah bisa bikin kayak gitu. Itu bersihnya tuh 1,5 juta buat mereka. Kalau misalkan saya mikir, saya kan kuliah jurusan pendidikan ya. Dan pendidikan. Kalau misalkan saya ngajar, saya ngehonor belum tentu dapat segitu gitu loh. Apalagi kalau misalkan mungkin saya nanti daftar PNS atau apa, belum tentu dapat segitu gitu. Tapi dengan jadi pengrajin, ngerawut gitu kan, merawut kerjanya santai, paling 1 jam sehari gitu. 1 jam sehari kita minimal udah kegaji 100.000 lah sehari. Dan kalau misalkan kita pengen lebih rajin, itu bisa lebih besar dari itu gitu. Bahkan 500.000 sehari itu bisa memungkinkan. Nah, makanya nggak usah terlalu banyak gengsi, apalagi udah lulus sarjana, misalkan nanti sama tetangga, lulus sarjana malah ngerawut gitu kan. Itu nggak usah terlalu banyak kayak gitulah, soalnya ini tuh potensial banget. Apalagi kalau misalkan di desa teman-teman yang lain nanti ya, misalkan di desa Mas Agim punya potensi masih banyak lahan yang kosong, itu ditanamin aja tuh kebun kayak pohon-pohon lain gitu, kayu-kayu gitu. Nah itu kayak kalau misalkan anak-anak sarjana lain kan gengsi ya, udah lulus malah nyangkul gitu kan, malah panen, malah apa gitu kan. Nah makanya kalau yang saya rasakan sekarang sih itu ya,
Yang penting kita banyakin aset dulu, nggak usah terlalu banyak beli barang-barang konsumtif lah. Yang nantinya misalnya kita beli motor, yang nantinya beli motor tuh kan harus bayar pajak, harus servis, beli oli, beli bensin gitu. Kayak kalau saya itu sampai sekarang kita fokusin dulu beli aset, beli tanah, beli sawah sebisa mungkin gitu kan. Beli misal kayak tadi beli bambu ditanemin gitu kan, jadi nanti panen di akhirnya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan sekarang. Oh, jadi motivasinya jangan mementingkan gengsi. Jangan mementingkan gengsi. Meskipun kita sarjana itu jadi tukang cangkul pun itu akan menghasilkan, nggak masalah gitu. Jangan gengsi untuk kita bisa merubah ke masa depannya gitu ya. Terima kasih untuk waktu, meluangkan waktu untuk wawancara sebentar karena mungkin udah sekian. Mohon maaf apabila suara tidak jelas karena ini di pinggir jalan sedang ngopi di kafe sambil ngopi. Mungkin hanya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.